Dan pemirsa, untuk mengulas lebih jauh terkait konstelasi politik jelang pemilu presiden, pasca P3 menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Mas Henry. Mas Henry, tadi kita menyaksikan bersama bagaimana P3 resmi menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Saya ingin tahu dulu, kalau Anda sendiri merasa terkejut dengan keputusan dari P3 ini atau memang sudah terbaca seperti ini, Mas Henry? Kalau menurut saya nggak ada hal yang baru ya, Mbak Zak ya, karena itu sudah kita prediksi dari awal bahwa P3 ini akan terserah Pak Jokowi gitu. Jadi pada saat Pak Jokowi kemarin hadir pada rapat partai PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Bu Mega pada saat pengumuman Mas Ganjar, ya artinya memang P3 kembali akan ngekor dan mengikuti komando Pak Jokowi. Ini yang cukup mengagetkan adalah P3 mengenyampingkan hasil elektoral mereka ya, 2 kali pemilu bersama pemerintah yang membuat partai ini hampir saja tidak lolos threshold. Itu kan kemarin hanya 4, sekian persen, bahkan sedikit sekali kursi yang mereka dapat di DPR gitu ya. Jadi memang nampaknya tidak dipertimbangkan. Kemudian catatan saya yang kedua, tadinya kita mengharapkan ada kejutan selain pengumuman Ganjar, yaitu ada nama Sandiaga Salahuddin Uno yang akan diumumkan sebagai atau didorong sebagai calon wakil presidennya P3 untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Tapi itu juga tidak dilakukan. Jadi apa ya? Kejutannya tidak ada. Kalau yang lain ketebak, termasuk juga kenapa Yogyakarta yang dipilih, karena salah satu lumbung suara besarnya P3 ada di Yogyakarta. Tapi overall kita melihat bahwa Ganjar Pranowo jelas namanya lebih besar dibandingkan P3, Zakia, karena didukung sebuah partai politik harusnya menjadi hal positif bagi calon presiden, tapi Ganjar Pranowo berani untuk tidak menghadiri acara P3. Jadi dia memang menempatkan dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan P3, Mbak Zakia. Dan yang paling penting lagi, setelah pengumuman P3 ini, maka nampaknya kita tidak akan mendapatkan 4 pasang calon. Tadi kan kalau 4 pasang calon itu dengan adanya Mas Anies, Mas Ganjar, kita harapkan KIB juga bisa menelurkan satu calon presiden selain Pak Prabowo gitu ya. Tapi dengan P3 yang kemudian langsung mengutarakan bahwa mereka mendorong atau mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, otomatis koalisi Indonesia Bersatu bubar karena tidak lagi sejalan dengan anggota koalisi yang lain. Mungkin dalam waktu dekat PAN akan segera mengumumkan juga, jangan-jangan. Yang agak lama kemungkinan besar adalah Jadi Anda melihat Golkar gitu ya. Suara P3 hari ini bukan adalah suara KIB secara keseluruhan begitu. Apa yang kemudian didukung oleh P3 ini murni hanya P3 saja. Anda tidak melihat bahwa ini merupakan suara dari KIB ini juga sendiri? Saya tidak melihat ke arah sana karena nampaknya ini adalah sebuah manuver politik langsung hanya dari P3 saja, Mbak Zakia. Karena mungkin mengambil momentum Mas Ganjar kemarin dan tentu saja juga ingin membuat Pak Jokowi senang, sangat mungkin demikian ya. Nah, tapi nampaknya kubu PDI Perjuangan maupun Ganjar Pranowo tidak terlalu exciting ya, mungkin karena P3 ini dihitung tidak terlalu membawa dampak elektoral bagi Ganjar Pranowo, sehingga even Ganjarnya tidak hadir. Kemudian tadi kita dengarkan PLT Ketua Umum baru mau akan bicara dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Jadi ini menurut saya sih sebuah acara yang sebetulnya kosong saja substansinya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan secara politik yang tidak bisa dijawab pada pengumuman kali ini. Jadi ini hanya gegap gempita buat Pak PLT Mardiono, kemudian buat Pak Romi, kemudian buat para petinggi P3 yang hadir di sana. Tapi
Saya tidak dengan melihat acara hari ini, nampaknya kubu Ganjar Pranowo tidak terlalu serius mempertimbangkan P3 bisa menambah kekuatan elektoral di tubuh Ganjar Oke, Pranowo dan karena PDI kalau melihat Perjuangan. lokasinya sudah di Yogyakarta begitu ya, tetapi dari pihak Ganjar Pranowo sendiri tidak hadir dalam pengumuman pada Ya, sore tidak hari hadir. ini begitu ya Mas Henry. Mas Henry, kalau kita melihat antara PDIP dan P3 ini kan mereka memiliki hubungan yang cukup mendalam begitu ya kalau kita melihat di masa lalu begitu. Apakah kemudian dengan P3 ini mengusung Ganjar sebagai capres adalah bagian dari upaya untuk memuluskan nantinya Sandiaga Uno sebagai wakilnya? Meskipun tadi kalau Anda katakan dukungan dari P3 sebenarnya tidak begitu penting begitu bagi PDIP sendiri. Ya, tidak begitu penting karena PDI Perjuangan bisa maju sendiri, tapi menjadi penting bila dihitung-hitung sebagai salah satu partai yang memiliki akar Islam yang sangat kuat gitu ya. Nah, ini juga buat PDI Perjuangan ini akan saya yakin tidak akan lagi membawa isu politik identitas karena dengan bergabungnya P3 mendorong Ganjar Pranowo, P3 adalah salah satu contoh real dari sebuah politik identitas ya. Bahkan dia letakkan logo Ka'bah itu sebagai logo partainya. Jadi kurang politik identitas apa tuh P3, sehingga mudah-mudahan nanti politik identitas tidak akan keluar dan kemudian tidak akan digunakan sebagai alat menyerang kelompok lain. Baik. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Zakia tadi, memang seharusnya sebelum ada pengumuman itu harusnya PLT P3 ada komunikasi terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan kemudian Ganjar Pranowo. Jadi kalau kemudian seperti saat ini melakukan deklarasi tapi Mas Ganjar nggak ada, kemudian si empunya Mas Ganjar PDI Perjuangan juga nggak ada, ya ini pertanyaannya, ini sebetulnya deklarasi mau nyenengin siapa? Mau nyenengin konstituen P3, mau nyenengin petinggi P3 saja, mau nyenengin Pak Jokowi atau mau nyenengin siapa? Karena seperti kita tahu akar rumputnya P3 pun banyak juga yang mendukung Anies Baswedan. Nah, jadi ini memang menurut saya, ini mohon maaf teman-teman P3, masih kosong kelihatannya karena dengan pengumuman seperti saat ini P3 tidak ada bedanya dengan pengumuman yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI pada saat mendukung Ganjar Pranowo jauh-jauh hari gitu ya. Ini belum ada komunikasi, calonnya juga nggak ada, jadi ya senang-senang sendiri aja nih kira-kira Mbak Zakia. Oke, baik. Dan kita lihat juga apakah kemudian dukungan terhadap Ganjar ini apakah akan mendongkrak juga begitu terhadap elektoral dari P3 ini sendiri nantinya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Itu saya bisa jawab tuh. Oke, singkat saja ya. Mungkin. Singkat aja, kalau dari pengalamannya agak sulit P3 mendapatkan efek elektoral dari calon PDI Perjuangan di dua terutama yang periode keduanya Pak Jokowi itu sudah membuktikan mereka mendukung Pak Jokowi tapi hampir saja tidak lolos ke Senayan. Terima kasih Mbak Zakia, mohon maaf itu tadi potong sedikit. Terima kasih banyak Mas Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.